Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fariha Sarifatul Aziza dengan NIM akhir 163. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu produk ilmu pengetahuan alam yang menjadi tonggak penting dalam sejarah sains modern, yaitu hukum Maxwell. Nah, hukum ini ditemukan oleh seorang fisikawan asal Skotlandia yang bernama James Clerk Maxwell. Nah, pada tahun 1860-an, Maxwell dikenal sebagai ilmuwan yang berhasil menyatukan dua fenomena besar dalam fisika, yaitu listrik dan magnet. Nah, dalam satu kerangka teori yang konsisten, sebelum Maxwell, listrik dan magnet itu dianggap sebagai dua gejala yang berbeda. Nah, namun melalui analisis matematis yang mendalam dan dukungan eksperimen, Maxwell ini menunjukkan bahwa keduanya sebenarnya saling berkaitan dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang kita disebut sebagai elektromagnetisme. Nah, penemuan ini tidak hanya menjadi revolusi dalam bidang fisika, tapi juga membuka jalan bagi lahirnya berbagai teknologi modern. Nah, dengan adanya hukum Maxwell ini, manusia itu bisa memahami bagaimana gelombang elektromagnetik bekerja yang kemudian melahirkan radio, telekomunikasi, komputer, hingga internet yang kita gunakan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, hukum Maxwell sering disebut sebagai salah satu fondasi utama sains modern. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan hukum Maxwell dari 3 aspek filsafat ilmu, yaitu ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Nah, kemudian mengklasifikasinya, apakah ia termasuk sains, pseudosains, atau agama, serta membahas metode penemuan yang digunakan oleh Maxwell. Semua ini akan saya kaitkan dengan penerapannya dalam proses pembelajaran IPA yang lebih relevan dengan dunia pendidikan. Ontologi, hukum Maxwell berbicara tentang hakikat fenomena alam yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Nah, sebelum Maxwell, kedua fenomena ini dianggap sebagai terpisah. Listrik dipahami sebagai aliran muatan, sedangkan magnet itu dipahami sebagai gaya yang timbul dari dua kutub selatan dan utara. Nah, namun pemikiran Maxwell ini keduanya ternyata merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih mendasar, yaitu elektromagnetisme. Nah, ontologi dari hukum ini menegaskan bahwa realitas alam semesta yang memiliki keteraturan dapat dijelaskan secara matematis. Nah, listrik dan magnet bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan dapat digambarkan dengan persamaan yang konsisten. Nah, dengan kata lain nih, hukum Maxwell itu memberikan gambaran ontologis bahwa alam semesta ini memiliki struktur yang rasional, dapat dipahami, dan tunduk pada hukum-hukum tertentu. Nah, contoh sederhananya ini. Pada cahaya. Nah, cahaya yang selama berabad-abad dianggap sebagai fenomena misterius, ternyata merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Artinya, cahaya, listrik, magnet adalah manifestasi dari satu realitas yang sama. Nah, inilah yang menjadi kekuatan ontologi hukum Maxwell. Ia mengungkapkan hakikat terdalam dari fenomena alam yang sebelumnya tanpa terpisah. Nah, selanjutnya dari sisi epistemologi, hukum Maxwell ini menjelaskan bagaimana pengetahuan itu tentang elektromagnetisme diperoleh dan dibangun. Maxwell tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan berdiri sendiri di atas fondasi eksperimen ilmuwan sebelumnya. Michael Faraday misalnya menemukan induksi elektromagnetik, menunjukkan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Selanjutnya ada Andre Marie Ampere itu meneliti hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Selanjutnya ada Carl Friedrich Gauss merupakan hukum medan magnet, listrik, dan magnet. Nah, Maxwell itu kemudian menggabungkan semua hasil eksperimen tersebut ke dalam kerangka matematis yang konsisten. Ia menyusun 4 persamaan yang utama menggambarkan bagaimana medan listrik dan medan magnet itu saling berinteraksi. Nah, inilah yang kita kenal sebagai persamaan Maxwell. Nah, epistemologi hukum ini menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah diperoleh melalui kombinasi antara observasi empiris dan analisis rasional. Persamaan Maxwell ini bukan sekedar teori abstrak, tetapi dapat diuji, diverifikasi, dan menghasilkan prediksi yang terbukti benar. Misalnya, dari persamaan ini muncul prediksi tentang adanya gelombang elektromagnetik yang kemudian dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Nah, dengan demikian, epistemologi hukum Maxwell ini menunjukkan bahwa sains berkembang melalui proses akumulasi pengetahuan, verifikasi eksperimen, dan formulasi teori yang dapat diuji secara konsisten.
Nah, sedangkan dari sisi aksiologi sendiri, hukum Maxwell ini memiliki nilai guna yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Nah, persamaan ini bukan hanya sekedar rumus matematis, tetapi menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai teknologi modern. Nah, tanpa hukum Maxwell ini, kita tidak akan memiliki radio, televisi, telekomunikasi, komputer, wifi, hingga MRI yang digunakan dalam kehidupan kesehatan ya. Aksiologi hukum Maxwell ini menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah tidak berhenti pada teori, tapi memiliki manfaat praktis yang nyata. Nah, gelombang elektromagnetik yang dijelaskan oleh Maxwell menjadi dasar bagi sistem komunikasi global. Misalnya, sinyal radio dan telepon seluler bekerja dengan prinsip gelombang elektromagnetik. Bahkan internet yang kita gunakan setiap hari juga bergantung pada teknologi nirkabel yang berakar pada hukum ini. Nah, dalam konteks pendidikan IPA ini, hukum Maxwell dapat digunakan untuk menjelaskan kepada siswa bagaimana gelombang elektromagnetik bekerja. Nah, dan guru itu bisa memberikan contoh sederhana seperti bagaimana antena menangkap sinyal radio atau bagaimana cahaya merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik. Nah, dengan cara ini siswa tidak hanya memahami teori saja tetapi juga melihat relevansi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, aksiologi dalam hukum Maxwell ini menegaskan bahwa sains memiliki nilai guna yang sangat besar, tidak hanya untuk memperluas pengetahuan saja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui teknologi ini. Nah, selanjutnya ada klasifikasi. Jika kita klasifikasikan hukum Maxwell ini sebagai produk IPA, jelas bahwa ia termasuk dalam kategori sains. Alasannya, hukum ini lahir dari proses ilmiah yang sistematis, menggunakan metode ilmiah dan dapat diverifikasi melalui eksperimen. Nah, Maxwell ini tidak sekedar berteori saja, tetapi menyusun persamaan elektromagnetik berdasarkan hasil penelitian ilmuwan yang sebelumnya, lalu menguji konsistennya dengan eksperimen. Nah, hukum Maxwell ini juga menghasilkan prediksi yang terbukti benar. Misalnya dari persamaan ini muncul prediksi yang tentang adanya gelombang elektromagnetik. Nah, prediksi ini tersebut kemudian dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada akhir abad ke-19 yang berhasil mendeteksi gelombang radio. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Maxwell ini bukan termasuk pseudosains karena tidak didasarkan pada klaim tanpa bukti, dan bukan pula agama karena tidak berdasarkan pada keyakinan spiritual. Nah, dengan demikian, klasifikasi hukum Maxwell ini sebagai produk IPA adalah sains karena memenuhi semua kriteria berbasis metode ilmiah, dapat diuji, dapat diverifikasi, dan menghasilkan pengetahuan yang sangat bermanfaat serta konsisten dengan realitas alam. Kemudian ada metode penemuan. Nah, proses penemuan hukum Maxwell ini menggunakan metode ilmiah. Maxwell memulai dengan mengamati hasil eksperimen ilmuwan sebelumnya, seperti Faraday yang menemukan induksi elektromagnetik, Ampere yang meneliti hubungan arus listrik dengan medan magnet, dan Gauss yang merumuskan hukum medan. Nah, dari observasi ini yang menyusun hipotesis bahwa listrik dan magnet sebenarnya saling berhubungan. Langkah berikutnya adalah formulasi teori. Nah, Maxwell ini menuliskan persamaan matematis yang menggambarkan keterkaitan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, persamaan ini kemudian diuji melalui eksperimen dan terbukti konsisten dengan fenomena alam. Bahkan persamaan Maxwell ini memprediksi adanya gelombang elektromagnetik yang kemudian dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Nah, dengan demikian ini metode penemuan hukum Maxwell jelas menggunakan metode ilmiah karena melalui tahapan observasi, hipotesis, formulasi teori, hingga verifikasi eksperimen dan aplikasi teknologinya. Inilah yang menjadikan hukum ini kokoh sebagai fondasi sains modern. Selanjutnya ada penerapan dalam pembelajaran IPA. Dalam konteks pembelajaran IPA, hukum Maxwell dapat dijadikan materi yang menarik sekaligus relevan bagi siswa. Guru dapat menggunakan hukum ini untuk menjelaskan bagaimana gelombang elektromagnetik itu bekerja, mulai dari cahaya yang kita lihat sehari-hari hingga sinyal radio dan wifi yang kita gunakan. Nah, salah satu cara penerapannya adalah melalui simulasi sederhana di kelas. Misalnya, guru dapat menunjukkan bagaimana antena menangkap sinyal atau menggunakan osiloskop untuk memperlihatkan bentuk gelombang listrik. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendengar teori saja, tetapi juga melihat bukti yang nyata bahwa hukum Maxwell ini benar-benar bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah itu, guru dapat mengaitkan hukum Maxwell ini dengan fenomena-fenomena yang nyata. Cahaya yang selama ini dianggap misterius ternyata merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik. Nah, penjelasan ini membantu siswa memahami bahwa listrik, magnet, dan cahaya adalah satu kesatuan. Nah, dengan penerapan seperti ini, pembelajaran IPA menjadi lebih konseptual, tidak hanya berfokus pada rumus saja, tetapi juga menunjukkan manfaat praktisnya. Siswa akan lebih mudah mengamini konsep abstrak karena mereka melihat langsung bagaimana teori Maxwell ini menjelaskan fenomena yang mereka alami setiap hari. Nah, sebagai penutup nih, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum Maxwell ini bukan hanya sekedar kumpulan persamaan matematis saja, tetapi merupakan fondasi utama sains modern. Hukum ini berhasil menyatukan listrik dan magnet dalam satu kerangka teori yang konsisten, sehingga membuka jalan bagi pemahaman baru tentang elektromagnetisme. Nah, dari segi klasifikasi nih, hukum Maxwell jelas termasuk dalam kategori sains karena ditemukan melalui metode ilmiah, diverifikasi dengan eksperimen, dan menghasilkan prediksi yang terbukti benar adanya. Metode penemuannya mengikuti tahapan ilmiah, mulai dari observasi, hipotesis, formulasi teori, verifikasi, hingga pengaplikasian. Nah, nilai guna hukum ini sangat besar. Ia menjadikan dasar bagi lahirnya berbagai teknologi modern yang kita gunakan setiap hari, mulai dari radio, telekomunikasi, komputer, internet, hingga MRI dalam bidang kesehatan. Dengan demikian, hukum Maxwell ini tidak hanya memperluas pengetahuan saja, tapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, dalam pembelajaran ilmu ini, hukum dapat dijadikan contoh nyata bagaimana teori ilmiah yang abstrak dapat menjelaskan fenomena sehari-hari. Siswa diajak memahami bahwa listrik, magnet, dan cahaya adalah satu kesatuan, sehingga mereka melihat relevansi langsung antara teori dan praktiknya. Kesimpulannya, hukum Maxwell adalah bukti yang nyata bahwa ilmu pengetahuan ini memiliki kekuatan untuk menjelaskan hakikat alam, membangun pengetahuan yang dapat diuji, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peradaban manusia. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.